pengetahuan ataulah ilmu, apalagi ini mengenai hari kiamat. Kan di Quran kalian sendiri kan ada kan tertulis kan, lah ilmu itu, pengetahuan akan hari kiamat itu hanya Allah sendiri, benar nggak? Nah, kalau kamu boleh katanya menyamakan ilmu pengetahuan dengan tanda-tanda, ya kamu nanti boleh dong menafsir itu Allah itu memiliki tanda-tanda hari kiamat. Jadi gimana dong? Pengetahuan dengan tanda-tanda kok bisa sama, itu dari mana? Kalau pengetahuan, ya ini sih setahu saya ya. Pengetahuan apa ya? Pengetahuan mengenai hujan misalnya kan, itu beda dengan tanda-tanda hari akan hujan. Nangkep nggak sih? Kalau pengetahuan akan hujan itu berarti ya semua yang berkaitan dengan hujan itu ada di situ. Tapi kalau tanda-tanda akan hujan ya paling cuma mendung ya kan, ini anginnya lebih kenceng, awannya juga udah mulai gelap gitu loh. Ya cuma begitu doang. Tapi kalau pengetahuan akan hujan, bisa juga nanti itu dikembangkan dengan membuat hujan buatan misalnya. Jadi lebih kompleks atau lebih lengkap lah gitu. Kamu bilang bisa samanya dari mana? Coba di situ dulu deh. Kenapa pengetahuan dirubah jadi tanda? Nih ya, gampangnya gini aja. Kalau di Torah, di kitab Kejadian, itu Adam dan Hawa diciptakannya kan di bumi. Tapi kalau di Quran, nggak tahu ini di Quran apa di hadis sih, saya nggak terlalu jelas ya. Itu Adam itu diciptakannya di surga, katanya, bener nggak? Nah kalau bener kan dari situ aja udah bertentangan gitu loh. Yang satu di surga, yang satu di bumi. Jadi gimana itu? Coba menurut kamu gimana itu, Ian? Bukan masalah gini ya Pak, gini loh, gini memahaminya. Saya tanya kepada Anda, apakah itu merubah makna? Isa menjadi ilmu, menjadi pengetahuan buat orang yang melihat kedatangannya, menjadi ilmu untuk orang agar orang tahu bahwa ternyata hari kiamat itu sudah dekat. Kemudian Isa juga menjadi tanda-tanda kedekatan hari kiamat itu. Pertanyaan saya, apakah ada di Az-Zukhruf itu pernyataan bahwa Isa memberitahukan kapan hari kiamat? Tidak kan? Kalau menjadi tanda-tanda dan memberi pengetahuan tentang hari kiamat, tanda-tanda ilmu hari kiamat, tetapi bukan mengatakan kapan hari kiamat itu ada, kapan hari kiamat itu datang. Tidak ada pernyataan Isa dinyatakan bahwa dia akan memberitahukan kapan hari kiamat itu datang. Dia hanya akan memberitahukan ilmu, dia akan memberitahukan uh, tanda-tanda bahwa hari kiamat itu akan datang. Memberi ilmu itu memberi pengetahuan kepada kita, ciri-ciri atau kisi-kisi lah, kisi-kisi gitu ya. Jadi, tetapi dia tidak dinyatakan memberitahu bahwa kapan hari kiamat itu datang, tidak ada di ayat itu. Dan ini sangat aneh jika Anda bertanya tentang makna di dalam surah Az-Zukhruf, sementara di dalam kitab Anda sendiri di Yohanes 13:13 itu ya, bahwa antara kata kurios dan theos itu ya sangat berbeda sekali. Ketika Yesus mengatakan dirinya, benar kalian memanggil guru dan benar kalian memanggilku Tuhan, kemudian akhirnya terakhir di terjemahan baru, benar kalian memanggilku Tuhan. Ya itu. Kemudian itu adalah transfer dari kata kurios yang artinya adalah junjungan atau tuan. Kemudian tiba-tiba karena bahasa Inggris adalah bahasa yang baru datang sebelum bahasa Yunani, bahasa Inggris adalah bahasa baru, otomatis bahasa Inggris menyesuaikan karena sudah terlanjur dipakaikan kepada Yesus, digunakanlah God, maka akhirnya kurios juga artinya adalah God. Sementara artinya adalah Lord. Lord itu digunakan kepada raja-raja zaman dahulu kala.
kepada manusia yang dihormati, Lord. Kemudian akhirnya menyesuaikanlah bahasa yang baru muncul ini ya, bahasa Inggris ini menjadikan artinya juga God. Padahal God di dalam bahasa Yunani artinya adalah Theos, tetapi Yesus tidak pernah dipanggil Theos. Nah, bagaimana Anda menyikapi ini? Ini adalah pergeseran makna yang luar biasa antara Tuhan dan Tuhan. Tuhan adalah sang pencipta, sementara Tuhan adalah manusia. Ini yang perlu Anda sikapi loh. Sementara makna di dalam surah Az-Zukhruf tidak berbeda sama sekali. Benar beda? Nah, makanya kalau pertanda ini atau waktu, saat, saati, pemberitahuan. Kamu baca deh di Az-Zukhruf 61, itu ada nggak saati ini? Itu yang dipakai kan lah ilmu kan? Saya udah baca soalnya. Zaman sekarang saya katakan, itu pengetahuan itu bisa kita cari di internet. Kita bisa mencari konfirmasi atau penegasannya itu di internet gitu. Saya udah pernah cari ini. Jadi bukan saati ya, la ilmu. Kenapa dirubah jadi pertanda gitu loh. Anda baca ayatnya, wa innahu la'ilmul lis-sa'ati. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ati. Jadi itu artinya adalah memberitahukan ilmu, memberikan ilmu. Sa'ati. Kan ada kelanjutannya, Pak. Jangan baca sampai di ilmunya saja. Wa innahu. Gitu loh, wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha. Jadi sampai selesai Pak dibaca. Kan ada itu kata-kata saatnya itu, tanda-tanda, pertanda, kan ada pemberitahuan. Kan ada itu Pak, Bapak baca sampai selesai dulu. Bentar dulu ya, tadi saya ada nanya tuh satu hal yang penting juga sih. Menurut kalian Muslim, Isa itu dibandingkan dengan Muhammad itu derajatnya siapa yang lebih tinggi? Menurut Muslim ya, kalau menurut saya udah sebetulnya nggak ada bandingan apa-apa gitu loh.